Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Muslimah, CGP Angkatan 9 SD Negeri Daranan, Kabupaten Bantul. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik adalah guru yang mempunyai kemampuan mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, pembuatan keyakinan, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan peserta didik bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sedangkan disiplin diri dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang harus kita pahami. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau sanksi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika guru sudah memahami 3 motivasi perilaku manusia tersebut, maka guru bisa memilah-milah motivasi apa yang terdapat pada peserta didik. Jika peserta didik merasa mempunyai motivasi untuk menghindari hukuman atau sanksi dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut masih berasal dari motivasi eksternal. Maka tugas guru harus bisa menumbuhkan motivasi internal pada peserta didik agar peserta didik menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar menghindari motivasi eksternal pada diri peserta didik. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai manajer, guru harus berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilakan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya adalah untuk mencetak peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya adalah yang pertama, keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada peserta didik
dan bersifat menuntun, tumbuh, dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri peserta didik. Yang kedua, keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif bisa terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu diantaranya berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif bisa terwujud dengan menciptakan kolaborasi dengan semua warga sekolah berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Yang ketiga, keterkaitan antara materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dilakukan dengan melakukan prakarsa perubahan sesuai filosofi belajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut refleksinya. Pertanyaannya, sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Sejauh ini, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol diri, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan disosialisasikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi manusia berupa pemberian penghargaan, ternyata pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik, seperti merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, dan mematikan kreativitas, serta bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada saya adalah saat menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya sebagai manajer yang menangani masalah dengan segitiga restitusi. Saya menangani masalah peserta didik yang sering terlambat ke sekolah. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat ini adalah saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif dan menggunakan segitiga restitusi sebagai penyelesaian masalah-masalah di sekolah. Pertanyaan berikutnya adalah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah hal-hal yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisikan guru sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan peserta didik berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa perbedaannya? Jawabannya adalah, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat ini adalah, saya diliputi perasaan merasa bersalah karena sering memberikan hukuman jika peserta didik melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dengan memecahkan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan peserta didik Anda?
Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jawaban saya adalah pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahap restitusi, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Kamu tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Pertanyaan berikutnya adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik dalam lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah? Jawabannya adalah, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua wali agar budaya positif ini juga dilakukan di rumah dan menjadi kebiasaan dimanapun mereka berada. Sekian video ini yang membahas tentang budaya positif dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.